makan dulu atau sholat dulu saat maghrib? Ini jawaban yang jarang dipahami. Dengar baik-baik. Banyak orang masih melakukan kesalahan yang sama setiap Ramadan. Azan maghrib sudah berkumandang, makanan sudah tersaji di depan mata, namun iqomah juga terdengar dari masjid. Lalu muncul kebingungan, harus makan dulu atau langsung sholat? Sebagian orang langsung berdiri ke masjid, takut dianggap malas ibadah. Sebagian lagi memilih makan, tapi hatinya merasa bersalah. Dan yang lebih parah, ada yang sholat, tapi pikirannya sudah duduk di meja makan. Hari ini, kita akan luruskan ini semua. Perhatikan diri kita. Seharian menahan lapar dan dahaga, tubuh lemas, tenaga berkurang. Lalu saat maghrib tiba, di depan kita, kurma, teh manis, nasi hangat, lauk yang menggoda. Namun di saat yang sama, masjid memanggil. Qad qomatis sholah. Dan disinilah ujian itu terjadi. Bukan sekedar lapar, bukan sekedar ibadah, tapi pilihan. Dan banyak orang memilih tanpa ilmu. Islam tidak membiarkan kita bingung. Rasulullah SAW sudah memberikan panduan yang sangat jelas. Apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, maka dahulukanlah makan malam. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan, ini bukan pendapat manusia. Ini sabda Nabi SAW. Artinya apa? Artinya dalam kondisi tertentu, makan dulu itu justru lebih benar. Ini yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira sholat dulu sama dengan lebih taat, makan dulu sama dengan malas. Padahal tidak. Islam tidak menilai sekedar urutan, Islam menilai kondisi hati. Para ulama telah menjelaskan hadis ini. Salah satunya adalah Imam Nawawi. Dalam kitab Syarh Sahih Muslim, beliau menjelaskan, jika makanan sudah di depan dan hati sangat ingin makan hingga mengganggu kehusyukan, maka sholat dalam kondisi itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena hati tidak fokus, pikiran terpecah, khusyuk hilang. Dan kita harus jujur, berapa banyak dari kita yang sholat tapi pikirannya kemana-mana? Ke pekerjaan, ke HP, ke masalah, bahkan ke makanan. Bayangkan ini, seorang pemuda mencoba sholat dulu. Ia berdiri, mengangkat tangan, Allahu Akbar. Namun yang muncul di pikirannya bukan Allah, tapi ayam goreng hangat, nasi putih mengepul, teh manis dingin. Setiap rakaat, ia terburu-buru. Dalam hatinya hanya satu, cepat selesai, cepat makan. Secara fisik ia sholat, tapi hatinya sudah di meja makan. Lalu pertanyaannya, apa nilai sholat seperti itu? Sekarang perhatikan baik-baik, ini inti yang harus kamu ingat. Jika lapar mengganggu khusyuk, makan dulu. Jika lapar tidak mengganggu, sholat dulu. Jika takut kehilangan jamaah, sholat dulu. Inilah keseimbangan dalam Islam. Tidak kaku, tidak juga bebas. Semua ada ukurannya. Banyak orang salah di sini. Mereka makan terlalu lama. Akhirnya, ketinggalan jamaah, ketinggalan takbiratul ihram. Padahal, keutamaan sholat berjamaah sangat besar. Maka para ulama menegaskan, jangan sampai makan membuatmu kehilangan jamaah. Solusinya, makan secukupnya, bukan kenyang, ambil yang ringan, kurma dan minum, lalu segera sholat. Ini yang sesuai sunnah. Lihat betapa indahnya Islam. Islam tidak memaksa kita sholat dalam keadaan tersiksa. Islam juga tidak membiarkan kita lalai dari sholat. Islam menjaga dua hal sekaligus, yaitu kekhusyukan hati dan keutamaan ibadah. Dan inilah bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Sekarang, tanya diri kita. Berapa kali kita sholat tapi tidak benar-benar hadir? Berapa kali kita berdiri di hadapan Allah, tapi hati kita sibuk kemana-mana? Padahal, sholat adalah momen kita berbicara dengan Allah, bukan sekedar rutinitas. Mulai sekarang, saat maghrib tiba dan makanan ada di depanmu, jangan lagi bingung. Tanya pada hatimu, apa yang membuatku lebih khusyuk? Karena Allah tidak melihat sekedar gerakan kita. Allah melihat hati kita. Jika kamu merasa ini bermanfaat, like, komentar, subscribe, agar kita bisa terus belajar, menjadi muslim yang bukan hanya rajin ibadah, tapi juga benar dalam memahami ibadah.